warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para kiai, para asatiz, para hujjaj dan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Miftahul Khair yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu diberikan keberkahan, kesuksesan dan penjagaan dari segala mara bahaya dan penyakit, dan diberikan kemudahan dan keberkahan juga bagi keluarga kita dan anak keturunan kita. Dan kita juga memohon kepada Allah dengan bacaan surah Al-Fatihah agar orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, para pendahulu kita yang telah berwakaf dan menyumbangkan hartanya bagi masjid ini, agar mereka semua diberikan balasan yang sebesar-besarnya dan dikumpulkan bersama para nabi, para aulia wassalihin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah. الثاني أن نعيم القبر وعذابه والسؤال فيه من عالم الغيب وليس من عالم الشهادة. Yang berikutnya adalah masalah kenikmatan kubur dan azabnya serta pertanyaan di dalamnya adalah bagian dari perkara yang gaib dan bukan dari perkara yang terlihat. Artinya yaitu alam yang tidak bisa kita rasakan. Oleh karena itu tidak kelihatan bekas dari kenikmatan atau azab pada orang yang meninggal. Kata Imam Ghazali rahimahullah, yang maknanya adalah bahwa keimanan yang paling rendah tentang azab kubur atau kenikmatan kubur adalah kita yakini itu terjadi seperti orang sedang tidur. Yaitu orang tidur apa? Kadang-kadang orang tidur itu kondisinya bahagia atau kondisinya dalam keadaan sedih. Padahal tidurnya bareng sama. Tapi yang satu tidurnya sedang dikejar-kejar genderuwo, ya. Yang satu lagi mimpinya sedang dapat apa? Harta kekayaan atau kesuksesan yang besar. Jadi sambil di dalam dirinya itu sedang ketawa-ketawa bahagia. Yang satu lagi sedang dikejar-kejar genderuwo atau sesuatu yang menakutkan. Tapi dua-duanya sama, terbujur di atas kasur. Tentu saja yang senang itu ya akan merasakan senang. Bangun tidur dia ketawa, ya, ketawa. Cuman sedihnya yang tadi misalnya dapat triliunan ternyata pas bangun masih begini-gini aja. Nah, gitu bedanya kalau di alam mimpi kita, ya. Atau yang tadi sedih pas bangun alhamdulillah nggak ada ternyata, ya. Hanya mimpi aja. Mimpi buruk, ya. Hanya mimpi buruk. Jadi kesedihan atau kebahagiaan itu ada pada orang itu, cuma tidak terlihat bagi kita. Demikian juga yang terjadi pada orang meninggal. Maka keimanan yang tertinggi tentang hal ini adalah kita yakini memang itu ada, tetapi kita serahkan bagaimana bentuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah sampai situ, ya. Yang penting ada. Bagaimana bentuknya itu kita tidak tahu, ya. Ada yang mengatakan seperti dikatakan Syekh Ali Jum'ah bahwa alam gaib itu hurufnya itu 300 lebih
untuk mengungkapkan kata-kata di sana. Kalau kita ini di dunia ini huruf kita tidak sampai 30, berapa? 28 atau berapa? A, B, C, D sampai Z ya. Kalau bahasa Arabnya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal ya sampai 29. Jadi sampai 29. Jadi semua ilmu kita itu diungkapkan dengan 29 huruf. Tetapi di alam berikutnya itu hurufnya itu ratusan, 300 lebih. Bayangin berapa kali lipat tuh. Jadi kalau disuruh bayangkan yang di sini pakai huruf kita, ya nggak bisa. Nggak ada hurufnya, nggak ada bentuk yang ngungkapinnya, gitu ya. Kekurangan bahasa. Kekurangan bahasa. Karena itu ya, orang yang menakwilkan mimpi itu sering salah. Nah, alam mimpi itu alam gaib juga. Dia itu angkanya tadi, ungkapannya itu tadi 300 huruf, 300 angka lebih. Jadi yang dilihat di sana itu diungkapkan ke bahasa dunia itu ya beda lagi, ya, beda lagi. Jadi sering salah orang ketika menakwilkan hal-hal yang berada di alam gaib. Maka jika disebut sesuatu di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih, maka kita hanya membenarkan dan tunduk saja. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit, ya, kecuali sedikit. Maka orang yang berpikir dengan benar, dia mencukupkan atau menyibukkan dirinya tentang hal-hal yang berguna pada saat itu apa? Bukan mempertengkarkan, apalagi mencari-cari mana buktinya, mana ininya, mana ininya. Ya. Karena jelas-jelas Al-Quran yang menantang untuk ditunjukkan salahnya telah menyatakan itu ada. Sementara Al-Quran seterusnya tidak pernah salah. Karena tantangannya terbuka kepada siapa saja untuk buktikan Al-Quran itu ada yang keliru. Buktikan kalau mampu, buat aja satu surah, nggak mampu sampai hari kiamat. Dan sumber yang bilang begitu, maka yang dikatakan itu kita terima, sudah selesai. Nah, kita nggak perlu lagi mencari-cari. Maka kita sibukkan diri kita untuk menyiapkan bagaimana saat nanti kita menghadapi hal itu. Sementara orang-orang yang tidak ada kerjaannya, dia akan berusaha membanding-bandingkan dengan hawa nafsunya, kira-kira bayangan yang ada di dunia ini bagaimana dan bagaimana. Nah, ini sama sekali tidak berguna bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun." Jadi mereka itu ya memahami atau nanti ditampilkan oleh Allah itu pada hari kiamat hal-hal yang mereka tidak sangka. Oh, ternyata begini, ya, ternyata begini. Ini udah dibilangin siap-siap. Tetapi di dunia dia menyibukkan, mencari-cari, mengorek-ngorek, pengen ada pembuktian dan sebagainya. Padahal itu alam gaib. Ya. Ya, maka nanti di akhirat baru dibuktikan, ditunjukkan begini. Ya. Memang di dunia nggak ada padanannya, susah. Nggak ada padanan, terbatas dunia ini. Yang ketiga, as-salis annal jawaba fil qabri jawabu amalin wa aqidah wa laysa jawaba ilmin bila amalin wala aqidah. Nah, kita mampu menjawab di alam kubur itu jawabannya sesuai dengan amal dan akidah. Bukan hanya jawaban gara-gara tahu, gara-gara diingetin di dunia. Di sana tidak bisa kita ngarang-ngarang jawaban. Ya, nggak bisa bawa contekan. Kita nanti kalau meninggal catat di sini, ya, man robuka jawabannya di sini. Kayak kita ujian misalnya kan, kalau anak nyontek gitu, catat, tolong katanya ditulis ini. Nggak bisa, ya. Ada tulisan segede-gedenya di tubuh kita, jawaban-jawaban itu kita nggak bisa baca, karena yang jawab itu adalah sesuai amalan dan akidah kita. Orang-orang orientalis yang ngerti, misalnya tentang ilmu-ilmu Islam, ya mereka nggak beriman, ya nggak bisa apa-apa sono, ya nggak bisa apa-apa. Maka orang beriman menjawab
pertanyaan-pertanyaan malaikat dengan jawaban yang benar. Walaupun di dunia itu dia seorang ummi, seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Banyak orang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tetapi beriman. Hafal Quran, tapi nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Ada. Kenapa? Denger ya, denger, hafal. Banyak begitu. Sementara wal kafir wal munafiq la yastati'ul ijabah walau kana 'aliman fid dunya. Orang kafir dan munafik, dia tingkatannya tinggi, ilmunya tinggi, tetapi di sana nggak ada gunanya, ya. Semua menjadi blank. Karena itu pengarang Jawharatul Tauhid mengajarkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar saat itu kita bisa diberikan kemampuan menjawab. Hadza wa arjullaha ayyamnahana 'inda su'ali mutlaqan hujjatana. Maka di sini aku berdoa kepada Allah agar memberikan kepada kami, kepada kita saat ditanya itu adalah kemampuan menjawab hujjah, menjawab dengan benar, ya, menjawab dengan benar. Maka kita pun berdoa dengan doa seperti itu, ya, berdoa seperti itu, dan Allah akan menjawab atau mengabulkan sesuai dengan anugerahnya. Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Wa yudhillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ya, kehidupan dunia dan di akhirat. Orang yang biasanya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia biasakan di dunia seperti itu, bahkan lagi khutbah aja meninggal, ada ya kemarin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, gitu dia meninggal. Nah, jadi di dunia aja dia sudah diperkuat dengan kata-kata syahadah tadi, ya, syahadah. Nah, nanti di akhirat juga demikian. Di akhirat juga demikian. Tetapi orang yang mempermainkan, dikhawatirkan menjadi orang yang gagu ketika ditanya masalah ini. Ya, pertanyaan yang tiga, yang paling mendasar menjadi passwordnya. Kita di sini hafal. Ya, siapa Tuhan kamu? Apa nama agama kamu? Siapa yang ngajarin kamu? Kalau di sini kita hafal. Apa Tuhan? Siapa Tuhan kamu? Allah. Apa nama agama kamu? Islam. Siapa yang ngajarin kamu? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Wah, lewat ya. Udah lulus nih yang pertama. Nah, kalau di dunia ini kita ingat, gampang diapalin. Orang kafir juga bisa mengingat itu, ya. Tetapi di akhirat sesuai amalan, ya, sesuai amalan. Pertanyaannya cuma tiga yang pertama. Tapi amalannya tidak sesuai, maka di sana jadi gagu, tidak bisa menjawab. Maka wa yudhillullahu zalimin, maka Allah menyesatkan orang-orang zalim dan Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Ya. Sudah hak Allah, terserah bagaimana Allah yang tahu. Kita tidak bisa protes apa-apa. Udah penilaian terakhir, final, ya, final. Kalau di dunia masih sama orang minta maaf, sama Allah minta ampun. Di akhirat sudah final, terserah Allah gimana, ya. Ar-rabi' annal mayyita fi qabrihi yasma'. Yang keempat, orang meninggal di kuburnya itu mendengar. Bidalili hadisil Bukhari as-sabiq. Itu sesuai dengan hadis Imam Bukhari yang sebelumnya, yaitu wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Bahwa dia mendengar tepak dari sendal-sendal mereka, teplak ya, ditinggal katanya, ya, ditinggal, udah tinggal sendirian di kuburan. Kalau ada amalannya, ada temennya di situ baru, ya, amalannya kelihatan, nemenin, ngangetin, menyenangkan. Kalau nggak ada amalannya, dia nangis, nggak ada habisnya nangisnya.
Demikian juga hadis tentang orang-orang yang meninggal di perang Badar dari kalangan musyrikin, yaitu ketika Rasulullah SAW berbicara kepada mereka, padahal mereka itu sudah mati, sudah pada bergelimpangan, ya. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha fiha. Ya Rasulullah, engkau berbicara ke tubuh yang nggak ada rohnya, gimana itu? Ya. Maka Rasulullah SAW, ma antum bi asma'a minhum. Kalian itu tidak lebih mendengar daripada mereka, nggak lebih mendengar. Jadi malah mereka itu lebih dengar. Kalau kita ini, kalau kupingnya ini sudah gangguan, ya itu kadang-kadang nggak dengar. Dipanggil itu berkali-kali, masih begitu, Karena kita kalau bicara itu sering nanya apa, ya. Kenapa? Karena pendengaran kita tergantung kuping kita, dibatasi oleh kuping. Kalau kupingnya benar ya benar, tapi kalau sudah lama nggak dibersihkan, ya, pendengarannya terganggu, ya. Yang dibilang orang apa, yang kita dengar itu apa. Nah, tetapi orang meninggal, pendengarannya tidak tergantung oleh alat. Dia langsung ke rohnya, ya, langsung ke rohnya, maka lebih mendengar. Walakin la yujibun, bedanya mereka tidak menjawab. Rawahul Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi mereka enggak menjawab. Sehingga Rasulullah SAW itu sampai bertanya, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Nahnu wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan, ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami dapat nih dari yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Kamu dapat enggak? Wah, digituin, ya. Kalau kita dibilang apa? Diinyek, ya, diinyek, dihina, dicoba mana, ya. Al-khamis, warada annal anbiya wa syuhada wa abadul salihin la yus'aluna fi quburihim. Ada diriwayatkan bahwa nabi-nabi dan para syuhada serta orang-orang soleh itu tidak ditanyakan di kubur mereka. Tuh, itu enaknya, ya, enaknya. Jadi nabi-nabi, para syuhada dan sebagian orang soleh itu nggak ditanya lagi, Jadi kata Rasulullah SAW tentang orang yang meninggal karena mati syahid, kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah, ya, cukuplah bagi mereka itu apa? Yaitu gemerlapnya pedang musuh. Dia mati kan, terakhir kali dia lihat tuh musuh lagi begini, ya, tahu-tahu putus. Jadi terakhir kali itu dia ngiat pedangnya lalu mati, udah. Maka karena kemuliaan itu, ya, kemuliaan itu sudah cukup menjadi apa? Cobaan baginya. Maka itu sudah cukup bagi dia untuk apa? Nggak makin tanya lagi dah. Malaikat udah selesai nih. Udah menunjukkan baktinya, ya, perjuangannya. Atau orang-orang soleh, mereka bahkan ada ulama, ya, sampai ditanyakan katanya itu, ya, ketika ditanya man rabbuka, orang malaikat dibalikin lagi, mannya itu man apa? Sampai malaikat itu nanya balik lagi, Allah, ini ada orang kok nanya, itu balik ini, kita nanya dia nanya lagi. Ternyata apa? Ahli nahu. Sampai begitu dihargainya ulama tuh. Karena dia biasa ngajar dialah yang ngajarin nahu. Maka dari ilmu nahu itu akhirnya orang jadi baca kitab jadi benar. Baca Quran jadi benar, memahami maknanya dengan benar. Baca hadis jadi benar. Maka jasanya ulama nahu besar. Maka diberi kehormatan, ketika ditanya dibalikin lagi malaikat. Maka kalau setelah mendapat kehormatan itu, maka dia udah nggak perlu tanya lagi dah. Suruh lewat. Nah, jadi karena jasanya dia ngajarkan nahu, maka sampai mampu bertanya balik. Demikian juga para nabi-nabi, ya, Jadi nggak perlu ditanya lagi, udah lewat, ya. Karena perjuangan mereka.
Kemudian Allah Ta'ala yab'atsul ajsada ba'da adamiha. Allah akan membangkitkan jasad kita setelah tidak ada. Wa qul yu'adul jismu bitahqiqi an adamin wa qila an tafriqi mahdaini lakin dzal khilafu khussa bil anbiya wa man alaihim nussa. Ya, jadi apa? Katakanlah bahwa tubuh kita ini yang nanti sudah hancur itu akan dibalikkan lagi, bahkan yang sudah tercerai-berai, yang sudah dimakan hewan, yang sudah terbakar, yang sudah abunya itu disebar ke lautan, ada kan? Misalnya, itu dibalikin lagi, jadi nggak bisa ngumpet, ya nggak bisa ngumpet itu, walaupun abunya sengaja disebar di lautan, dikremasi, terus aur atau di gunung, dilepas di di angin gitu ya. Jadi nggak ada barangnya, itu gampang dibalikin lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan orang-orang mati dari kubur mereka. Nah, tetapi apakah pembangkitan ini setelah binasanya tubuh secara total atau setelah terpecah belahnya tubuh kita, tubuh manusia yang sudah meninggal itu? Maka untuk memperjelas masalah ini, aku ingatkan bahwa alam ini pada dasarnya dulu tidak ada. Kemudian Allah adakan dengan apa? Kekuasaannya. Dulu kita tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Wa la syai'a ma'ah. Allah ada dan tidak ada sesuatu bersamanya. Tidak ada sesuatu bersamanya. Nah, maka dalil hadis ini juga menjadi penolak orang yang mengatakan Allah bersemayam di arsy. Padahal Rasulullah bilang Allah ada sebelum adanya apa-apa. Jadi sebelum adanya arsy Allah tinggal di mana? Jadi yang benar Allah tidak ada tempatnya, karena tempat itu diadakan oleh Allah. Langit diadakan oleh Allah. Ya. Maka ya, ajaran yang keliru itu anak kecil aja diajarkan, Aina Allah, di mana Allah? Di langit. Padahal kata-kata di langit itu bukanlah diri Allah, bukan adanya Allah. Ya, padahal di dalam Al-Quran, ya, wa huwallazi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Allah menjadi Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Nah, jadi harus baca ayat-ayat yang lain. Jangan ketika disebut di langit, amintum man fis sama'. Ada surah Surah Al-Mulk ya. Katanya, nah itu tuh di langit tuh. Apakah kalian merasa aman-aman aja yang di langit itu lagi ngapain ntar? Allah akan turunkan azab. Itu disebut di langit, berarti adanya di langit. Jadi Allah ada tanpa tempat, ya, tanpa tempat, karena tempat itu diadakan. Dulunya tidak ada apa-apa. Jadi semuanya alam ini adalah tiada, kemudian diadakan oleh Allah dengan kuasanya. Dan di antara yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bumi ini. Dan dari bumi ini diciptakan manusia. Sedangkan Nabi Adam, maka Allah terangkan bagaimana penciptaannya dari tanah. Sementara anak-anaknya diketahui bahwa tubuh manusia berkembang sesuai dengan makanan. Ya, sesuai dengan makan. Berarti Nabi Adam itu nggak pakai apa? Nggak pakai melalui fase anak-anak, nggak kayak kita. Ya, kita ini dari bocah digendong-gendong, ya, disusuin, terus sampai dewasa. Kalau kurang susu atau kurang gizi, katanya stunting, ya, stunting, nggak gede. Kenapa nih? Dulu miskin pak, kurang gizi, gitu. Tergantung makanan. Tiba-tiba melar tinggi, kenapa? Pas saat itu ya, kecukupan dengan apa? Dengan gizinya, jadi melar tubuhnya jadi gede, ya. Itu kita ini berkembang sesuai dengan makanan. Nah, itu penting ya. Anak kecil itu sampai ada program ya, ada namanya ASI eksklusif lah atau apa macam-macam ya, karena memang tergantung dengan makanan.
Sementara makanan itu dari tumbuhan dan hewan. Dan hewan itu juga makan tumbuhan. Dan kemudian tumbuhan itu ngambil saripatinya dari tanah. Maka seluruh manusia dan hewan itu diciptakan secara hakikatnya dengan kuasa Allah dari tanah. Maka ketika manusia kembali meninggal dan juga hewan meninggal, nanti ya hewan kita korban, kita makan, dia meninggal, masuk ke tubuh kita, maka ketika kita meninggal balik lagi jadi apa? Tanah. Walaupun melalui proses ya, melalui proses. Nah, karena itu orang-orang kafir menganggap bahwa tidak mungkin udah jadi tanah dibalikin lagi jadi manusia. Kenapa? Udah tercerai-berai. Udah nyampur aduk katanya. Kenapa? Dia nilainya dengan otak dia yang terbatas tadi. Ilmu dia yang terbatas. Maka orang kafir ini kata-katanya sampai dicatat di dalam Al-Qur'an. Faqala al-kafiruna hadza syai'un 'ajib. A idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Orang-orang kafir mengatakan, ini aneh katanya. Kenapa? Apakah kalau kita udah mati kemudian udah jadi tanah balikin lagi? Itu susah katanya. Jadi ngukurnya itu makanya kemampuan manusia ya. Maka dipikir-pikirlah, dibayang-bayangin lah. Kita ya sudah jadi tanahnya dimakan pepohonan, diserap oleh pepohonannya dimakan manusianya kemudian jadi tubuhnya makanan tadi, kemudian manusianya meninggal jadi tanah dimakan tumbuhannya dimakan hewannya dimakan manusia, terus begitu. Dalam otak dia nanti katanya campur aduk. Nah, padahal seperti itu ya tidak ada yang aneh bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Kita saja sekarang sudah ketahuan siapa DNA apa itu ya, DNA kita. DNA itu susunan dalam tubuh kita. Itu ketahuan. Kadang orang mencari ini anak dia bukan. Ada kan di dalam pengadilan itu. Tinggal tes DNA. DNA-nya, ternyata benar anak dia. Kenapa? DNA-nya cocok. Jadi jejaknya yang kita sedikit itu, ya sudah bertahun-tahun, kemudian jadi orang, jadi anak. Maka ketika ada perselisihan, itu sekarang sudah bisa diketahui. Ini anak kamu ini. Kenapa? DNA-nya tuh sesuai. Maka nggak bisa mengelak lagi. Itu yang bentuknya cair ya, cairan. Juga kalau ada kriminalitas dari ludahnya atau sentuhan. Jadi ada di polisi itu kalau memberhentikan mobil, dia pakai pasang kamera, kemudian dia cegat mobil yang di depan, dia sentuh dulu bodi mobil tuh pakai tangannya. Kalau di luar negeri ya. Kenapa itu bodinya dipegang? Supaya ninggalkan jejak. Jejak apa? Jejak dia ini di badan mobil. Nggak kelihatan. Nah, nanti kalau ada apa-apa, tiba-tiba ternyata di mobil yang diberhentiin itu penjahat, ditembak polisi, joger ya. Maka orang nggak tahu ini siapa nih pelakunya, maka dicari CCTV jam sekian siapa yang lewat. Terus ada mobil ini nih jam sekian. Maka kemudian dicari, ditanya, nggak ngaku, enggak tuh saya nggak kenal orang itu dan sebagainya. Maka tinggal sama polisi mobilnya dikasih zat. Ada nggak nih jejak-jejak? Pas di belakang ada bekas tangannya. Maka di sini namanya sidik jari, ya, jejak jari. Jadi sentuhan aja ada bekasnya, bisa jadi bukti. Apalagi yang bentuknya zat langsung dari kita, ya, sel-sel kita, DNA kita dan lain sebagainya. Dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu, ya. Baik, semoga kita nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan dimasukkan ke surga tanpa hisab, ya, tanpa hisab. Bagaimana yang diberikan kepada para anbiya dan wassolihin wasyuhada. Amin ya rabbal alamin. Waktunya sudah selesai, kita tutup dengan doa.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis solihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina wa li ikhwanina futuhal 'arifin. Wa waffiqna wa iyyahum fid din waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin. ولا تجعلنا وإياهم من القانطين ولا من الآثمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.